Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa kembali. Pada video kali ini, saya Arya Rahmansyah dan Nivia Sufriana akan menjelaskan tentang teknik visualisasi data. Baiklah, kita akan memasuki tahapan selanjutnya pada data mining, yaitu teknik visualisasi data. Dari pengertiannya, visualisasi merupakan komunikasi data dengan menjadikannya sebagai objek visual. Artinya, visualisasi data adalah bentuk presentasi grafis yang dibuat untuk menyampaikan informasi dari hasil data atau analisis yang dimiliki. Nah, sederhananya itu, visualisasi data adalah kumpulan-kumpulan data yang ditampilkan dengan grafis. Nah, tujuan dari visualisasi data ini yaitu untuk mengkomunikasikan informasi secara jelas dan efisien kepada pengguna. Artinya, penggunaan data visualisasi ini dipercaya bisa mempercepat audiens dalam memahami data yang ingin disampaikan. Nah, pernyataan tersebut itu juga didukung oleh penelitian yang menunjukkan bahwa 80% seseorang mencerna sesuatu itu dari apa yang dilihat atau visual, sedangkan 20%-nya lagi melalui apa yang dibaca atau tulisan. Artinya apa? Otak manusia itu lebih mampu mengenali gambar hanya dalam waktu 13 milidetik. Nah, sedangkan penelitian lain yang menjelaskan bahwa konten visual ini diproses 60.000 kali lebih cepat dari jenis konten yang lainnya. Selanjutnya yaitu fungsi visualisasi data. Nah, mengutip dari Harvard Business Review, fungsi-fungsi dari visualisasi data yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu mempermudah pemahaman data. Kondisi ini karena visualisasi data itu lebih menyorot informasi penting di antara banyaknya hasil analisis yang didapatkan. Yang kedua, meningkatkan pemahaman tentang operasional bisnis. Sebagai informasi, setiap bisnis itu tentu memerlukan kumpulan data yang jumlahnya itu tidak sedikit, makanya dibutuhkan yang namanya visualisasi data. Yang ketiga yaitu meningkatkan nilai produk atau jasa, dan yang terakhir memberdayakan orang dengan advance analytics. Tools visualisasi data terbaik yang pertama ada Tableau. Ini digunakan untuk pembuatan analisis visual interaktif dalam bentuk dashboard. Tools visualisasi data ini cukup sering digunakan karena kemampuannya yang bisa mengolah data menggunakan kombinasi antara visualisasi dan analisis data. Nah, kelebihan dari Tableau adalah kemampuannya yang bisa menulis kode atau sintaks ketika menggunakan tools visualisasi data ini. Yang kedua, MS Excel sering kita dengar dan gunakan juga sebagai mahasiswa. Ini digunakan untuk mengolah dan menghitung data yang bersifat numerik atau angka. Yang ketiga ada Google Chart, yaitu untuk mengolah dan menghitung data yang bersifat numerik atau angka. Dan yang keempat ada Zoho Analytics, itu untuk membuat dashboard dan menganalisis data. Jenis-jenis visualisasi data. Ada dua jenis visualisasi data, yaitu visualisasi variabel dan visualisasi statistik. Untuk visualisasi variabel terdiri atas pie chart, bar chart, line graphs, dan scatter plot. Sedangkan visualisasi statistik terdiri atas histogram dan correlation. Nah, pada visualisasi variabel yaitu pie chart ini digunakan untuk menunjukkan seberapa banyak dari setiap jenis kategori dalam dataset berbanding dengan keseluruhan. Sedangkan bar chart merupakan tools visualisasi yang dapat digunakan untuk membandingkan data kategorikal. Baiklah, selanjutnya ada visualisasi variabel, line graphs, dan scatter plot. Line graphs berguna untuk menunjukkan bagaimana kemajuan data selama beberapa periode. Lalu untuk scatter plot ini berfungsi untuk data dengan dua komponen numerik. Scatter plot dapat memberikan informasi yang berguna, terutama mengenai pola. Lalu selanjutnya masuk ke dalam visualisasi statistik, yaitu terdapat histogram dan correlation. Histogram merupakan representasi grafis untuk distribusi warna dari citra digital.
Sedangkan correlation merupakan suatu pengukuran sejauh mana nilai saling ketergantungan antar variabel. Adapun tipe-tipe visualisasi data dalam menyajikan informasi menarik, yaitu temporal, hierarki, network, multidimensional, dan geospasial. Pada tipe temporal, ini cocok untuk menunjukkan hasil dari rangkaian data yang berbentuk linear atau satu dimensi saja. Sedangkan hierarki tipe yang umum digunakan untuk menunjukkan hubungan antar suatu kelompok terhadap kelompok lain yang lebih besar. Lalu network ini jenis visualisasi data jaringan menunjukkan hubungan antara entitas dan tautan. Lalu selanjutnya multidimensional. Data visualization merupakan visualisasi data yang memiliki banyak dimensi yang cenderung memvisualisasikan data yang memiliki banyak variabel atau dimensi. Lalu yang terakhir, visualisasi data geospasial biasanya mewujudkan wujud nyata dari suatu benda atau ruang yang memiliki data untuk dapat ditampilkan. Berikut contoh pengimplementasian data selection pada proyek kami, yaitu tentang implementasi data mining dengan algoritma random forest untuk memprediksi rating aplikasi Google Play Store. Kami mengambil beberapa data, yaitu dari aplikasi Ampere Battery Info, Cute Theme Open Your Heart, The Everyday Calendar, What's Open, dan Happy Wedding Gift. Masing-masing aplikasi memiliki rating yang berbeda dan akan dapat dihitung di dalam visualisasi data pie chart berapa persen rating dari aplikasi tersebut. Lalu contoh yang kedua, kami menggunakan visualisasi data scatter plot dengan data yang sama sebelumnya. Scatter plot ini dapat memberikan informasi yang berguna terutama mengenai pola. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beraktivitas.